Sekitar 60 juta tahun yang lalu, bumi pada akhir zaman kapur menghadapi sebuah peristiwa katastrofik yang dikenal sebagai kepunahan kapur palogen. Peristiwa kepunahan ini diyakini disebabkan oleh tumbukan asteroid besar di wilayah yang kini menjadi semenanjung Yucatan di Meksiko. Bencana asteroid ini menimbulkan bencana global di bumi yang menyebabkan perubahan iklim drastis, tsunami, kebakaran hutan global, dan kegelapan panjang akibat debu vulkanik yang menutupi atmosfer. Tumbukan asteroid di semenanjung Yucatan di Meksiko diperkirakan juga memicu aktivitas vulkanik besar-besaran di bumi, di mana aktivitas vulkanik terbesar terjadi di wilayah India. Akibat dari bencana tersebut, sekitar 75% spesies di bumi musnah, termasuk dinosaurus non-unggas yang sebelumnya mendominasi ekosistem darat. Namun, dari kehancuran besar inilah lahir sebuah zaman baru yang disebut zaman Neozoikum atau Kenozoikum, yang berarti kehidupan baru. Era ini menandai kebangkitan kelompok organisme yang sebelumnya hanya hidup dalam bayang-bayang reptil raksasa, mamalia yang tadinya kecil dan terbatas, kini mendapatkan peluang besar untuk berkembang biak dan mendominasi ekosistem. Burung, yang merupakan keturunan langsung dari dinosaurus, juga berkembang pesat mengisi langit bumi. Tumbuhan bertunas dan berbunga semakin meluas memenuhi daratan bumi. Tumbuhan yang berkembang pesat menjadi rumah bagi serangga yang mulai bermunculan. Vegetasi yang berkembang pesat mempengaruhi pola makan dan evolusi banyak hewan. Neozoikum dimulai 66 juta tahun lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Era ini dibagi ke dalam 3 periode besar. Yang pertama periode Paleogen yang dibagi menjadi 3 kala waktu yaitu Palosen, Eosen, dan Oligosen. Periode kedua yaitu Neogen yang dibagi menjadi 2 kala waktu yaitu Miosen dan Pliosen. Periode ketiga adalah Quarter yang terbagi menjadi 2 kala waktu yaitu Pleistocene yang dikenal sebagai Diluvium dan Holosen yang dikenal sebagai Alluvium. Di dalam setiap zaman tersebut terdapat berbagai babak penting, mulai dari munculnya mamalia besar pertama, terbentuknya padang rumput luas, berkembangnya kera besar, hingga lahirnya manusia modern. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang Neozoikum, menganalisis iklim, flora, fauna, serta peristiwa evolusi penting yang membentuk dunia modern saat ini. Sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terus dukung Skala Waktu menjadi channel yang informatif dan menghibur dengan komen, like, dan subscribe. Berikut pembagian zaman Neozoikum berdasarkan periode dan kala waktunya. Yang pertama, periode Paleogen, kala waktu Palosen. Palosen merupakan tahap awal Neozoikum, berlangsung dari 66 hingga 56 juta tahun lalu. Setelah kepunahan massal, dunia berada dalam kondisi pemulihan ekologi. Vegetasi yang sempat rusak perlahan tumbuh kembali, hutan lebat dengan tumbuhan berbunga, palem, dan pakis mendominasi lanskap. Mamalia yang selama era Mesozoikum berukuran kecil, nokturnal, dan cenderung hidup tersembunyi, kini berkembang pesat. Dalam waktu relatif singkat, mereka mengalami radiasi adaptif, mengisi niche ekologi yang kosong. Beberapa kelompok yang muncul di antaranya adalah mamalia pemakan serangga, herbivora kecil, dan predator awal. Contoh mamalia Paleosen adalah Purgatorius, nenek moyang primata awal. Selain mamalia, burung juga berevolusi menjadi beragam bentuk. Salah satu yang menonjol adalah burung predator raksasa tak bisa terbang seperti Gastornis, dengan tinggi mencapai 2 meter. Mereka mengambil alih peran sebagai predator puncak di darat, mengisi kekosongan yang ditinggalkan dinosaurus. Dari segi iklim, Palosen ditandai dengan kondisi yang relatif hangat dan lembab, mendukung pertumbuhan hutan tropis di banyak wilayah. Namun, menjelang akhir periode ini, terjadi Palosen-Osen thermal maksimum, yaitu sebuah peristiwa pemanasan global drastis, yaitu terjadinya lonjakan suhu global secara drastis sekitar 5 hingga 8 Celcius lebih hangat. Peristiwa ini disebabkan oleh pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer dan laut, yang kemungkinan berasal dari gunung api, hidrasi metana di dasar laut, atau perubahan sirkulasi laut. Akibatnya iklim menjadi sangat panas dan lembab. Terjadi kepunahan besar di laut,
terutama organisme dasar laut. Di daratan, banyak hewan mulai berevolusi menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Peristiwa Paleocene Thermal Maximum membuka gerbang menuju zaman Eosen, yang pengaruhnya sangat besar terhadap evolusi kehidupan di darat maupun laut. Yang kedua, periode Paleogen, kala waktu Eosen. Eosen adalah masa keemasan iklim tropis, di mana suhu global sangat hangat, hutan tropis membentang hingga ke wilayah kutub. Kondisi ini memungkinkan evolusi mamalia besar pertama. Mamalia herbivora seperti kuda purba Eohippus muncul pada periode ini. Hewan ini berukuran kecil, hanya sebesar anjing, namun merupakan cikal bakal kuda modern. Paus awal seperti Basilosaurus dan Dorudon berevolusi dari mamalia darat menjadi penghuni laut sepenuhnya. Sementara itu, primata awal yang lebih canggih muncul, termasuk nenek moyang kera dan manusia. Burung semakin beragam, termasuk burung predator besar seperti Gastornis dan burung teror, dan burung besar pemakan ikan seperti Pelagornithe. Muncul juga burung kecil seperti Aegyalornis dan Songzia. Pada zaman Eosen, reptil juga muncul, meski sudah tidak dominan. Beberapa yang tetap bertahan, seperti Diplodocynodon, Derosaurus, Asiatosuchus, Mekosuchus, yang merupakan beberapa spesies buaya yang menghuni sungai dan rawa. Salah satu peristiwa penting Eosen adalah pendinginan global menjelang akhirnya. Antartika mulai terpisah dari Australia, membentuk arus laut yang memicu pendinginan besar-besaran menjadi awal pembentukan es kutub. Peristiwa ini memicu kepunahan yang dikenal sebagai peristiwa kepunahan Eosen-Oligocene atau Grand Découpure, yang menandai akhir zaman Eosen dan awal zaman Oligocene sekitar 33,9 juta tahun lalu. Peristiwa ini adalah kepunahan skala besar dan pergantian flora dan fauna, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pendinginan iklim global yang memicu perubahan besar pada ekosistem darat dan ekosistem laut. Yang ketiga, periode Paleogen, kala waktu Oligocene, yang berlangsung sekitar 34 hingga 23 juta tahun lalu. Oligocene ditandai dengan perubahan iklim besar. Dunia yang sebelumnya hangat berubah menjadi lebih sejuk. Antartika mulai diselimuti es permanen, dan padang rumput pertama terbentuk menggantikan sebagian besar hutan. Tumbuhan jenis rumput berevolusi dan menyebar luas. Hal ini mendorong munculnya mamalia herbivora baru yang beradaptasi dengan mengunyah rumput keras, seperti Puprotherium dan Protomeryx yang merupakan nenek moyang unta, Cephrotain nenek moyang rusa. Badak raksasa yang disebut Paraceratherium dan Palaeomastodon nenek moyang gajah. Mamalia predator modern juga mulai muncul, seperti predator mirip anjing yaitu Archaeocyan dan kucing purba Prohilurus terus berevolusi dan membawa struktur ekosistem yang mirip dengan dunia modern di Asia. Kekera awal seperti Propliopithecus dan Aegyptopithecus mulai berkembang yang menandai jalur evolusi menuju manusia. Secara geologi, Oligocene merupakan masa pembentukan pegunungan besar. Pegunungan Himalaya terus terangkat akibat tabrakan India dengan Asia. Perubahan ini turut memengaruhi pola iklim global. Berakhirnya Oligocene bukan karena kepunahan massal, tetapi karena perubahan iklim, perluasan habitat baru seperti padang rumput dan diversifikasi spesies yang menjadi ciri khas zaman Miocene yang mengikutinya. Yang keempat, periode Neogen, kala waktu Miocene. Miocene adalah periode penting dalam Neozoikum, sering disebut sebagai masa puncak diversifikasi mamalia dan awal dari pembentukan ekosistem modern. Periode ini berlangsung antara 23 hingga 5,3 juta tahun lalu. Iklim global pada awal Miocene relatif hangat, tetapi secara bertahap mengalami pendinginan. Padang rumput luas mulai terbentuk, terutama di wilayah benua Eurasia, Afrika, dan Amerika Utara. Hal ini mendorong perkembangan mamalia herbivora yang mampu hidup di ekosistem terbuka. Pada zaman Miocene, mamalia besar seperti gajah purba atau Deinotherium, kuda, bisang, dan rusa menjadi penghuni utama padang rumput. Predator besar seperti anjing beruang atau disebut amphibian dan kucing bergigi pedang awal Machairodus mulai berkembang pesat pula pada zaman Miocene. Pada zaman ini, hewan laut juga mulai mengalami diversifikasi. Mamalia laut juga mulai muncul seperti lumba-lumba dan paus modern
Pada zaman ini juga menjadi awal munculnya dua predator laut luar biasa yang sangat terkenal, yaitu hiu megalodon dan leviathan. Yang paling penting, Miocene adalah masa munculnya kera besar hominoidea. Kera seperti Proconsul, Dryopithecus, dan Sivapithecus hidup di Afrika dan Eurasia. Mereka adalah nenek moyang dari gorila, simpans, orangutan, dan manusia. Evolusi hominid pada periode ini membuka jalan bagi munculnya manusia purba di periode berikutnya. Secara geologi, Miocene ditandai dengan pergerakan lempeng tektonik yang membentuk pegunungan dan memengaruhi iklim. Samudra Atlantik semakin melebar, dan Amerika Utara serta Selatan mulai bergerak mendekat, yang kelak akan membentuk tanah genting Panama di Pliocene. Yang kelima, periode Neogen, kala waktu Pliocene. Pliocene adalah masa transisi yang menghubungkan dunia purba dengan iklim modern. Periode ini berlangsung dari 5,3 hingga 2,6 juta tahun lalu. Pada periode Pliocene, iklim semakin mendingin dan kutub utara mulai ditutupi es permanen, padang rumput semakin meluas, sementara hutan menyusut. Perubahan vegetasi ini mendorong mamalia herbivora beradaptasi dengan lingkungan yang lebih kering. Fauna Pliocene didominasi megafauna seperti gajah purba Mammuthus, badak purba Chilotherium, kuda Pliohippus, dan unta Paracamelus. Pada zaman ini, beberapa predator besar seperti harimau bergigi pedang, yaitu Smilodon, dan singa purba juga mulai muncul dan hidup pada masa ini. Yang paling signifikan, Pliocene menandai munculnya hominin awal, yaitu Australopithecus afarensis, spesies yang terkenal melalui fosil Luci, yang hidup sekitar 3,2 juta tahun lalu. Mereka berjalan tegak dan menggunakan alat sederhana, meski masih memiliki banyak ciri primitif. Kehadiran hominin ini adalah tonggak penting menuju evolusi manusia modern. Secara geologi, terbentuknya tanah genting Panama sekitar 3 juta tahun lalu menghubungkan Amerika Utara dan Selatan. Hal ini menyebabkan pertukaran fauna besar-besaran antara kedua benua, yang dikenal sebagai Great American Biotic Interchange. Pleistocene dikenal sebagai zaman es yang berlangsung sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun yang lalu. Zaman ini ditandai oleh siklus glasial dan interglasial yang membentuk lanskap bumi modern. Gunung es besar menutupi Eropa, Amerika Utara, dan Asia Utara. Lautan turun akibat membekunya air, membuka jembatan darat seperti Selat Bering yang memungkinkan migrasi manusia dan hewan. Megafauna mendominasi periode ini seperti mamut berbulu atau mastodon, badak berbulu, bison raksasa, dan harimau gigi pedang. Namun, sebagian besar megafauna ini punah pada akhir Pleistocene, kemungkinan akibat kombinasi perubahan iklim dan perburuan oleh manusia. Manusia purba berkembang pesat pada zaman Pleistocene seperti Homo habilis, Homo erectus Neanderthal, dan akhirnya Homo sapiens muncul. Mereka mengembangkan alat batu, mengendalikan api, berburu dalam kelompok, dan membuat seni gua. Penyebaran manusia modern ke seluruh benua terjadi pada periode ini, termasuk masuknya manusia pertama ke Amerika. Pleistocene adalah periode yang membentuk dasar bagi sejarah manusia modern, dari kehidupan nomaden hingga awal pembentukan masyarakat yang lebih kompleks. Yang ketujuh, periode Quarter, kala waktu Holocene. Holocene adalah periode setelah zaman es berakhir, dimulai sekitar 11.700 tahun lalu hingga sekarang. Iklim relatif stabil, dengan suhu hangat yang mendukung perkembangan peradaban manusia. Pada awal Holocene, manusia mulai beralih dari kehidupan berburu dan meramu, menuju kehidupan bercocok tanam. Revolusi pertanian memungkinkan terbentuknya desa, kota, dan kerajaan. Hewan seperti sapi, kambing, dan kuda dijinakkan. Tumbuhan seperti gandum, padi, dan jagung dibudidayakan. Perubahan ini menandai revolusi budaya dan teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Holocene juga menyaksikan lahirnya peradaban-peradaban besar seperti Mesopotamia, Mesir, India, Tiongkok, Yunani, dan Romawi. Pada periode Holocene terjadi aktivitas perdagangan, peristiwa peperangan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan seni berkembang pesat. Hingga kini, Holocene menjadi era di mana manusia menjadi kekuatan dominan di bumi.
Holosen membawa peradaban manusia saat ini menuju zaman Antroposen atau zaman manusia modern. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa kita telah memasuki Antroposen, sebuah zaman baru yang ditandai dengan pengaruh besar manusia terhadap planet. Meskipun belum resmi ditetapkan secara geologis, istilah ini mencerminkan realitas bahwa manusia kini menjadi agen utama perubahan lingkungan. Aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global, polusi udara dan laut, kepunahan massal spesies, serta perubahan lanskap planet, urbanisasi, revolusi industri, eksploitasi sumber daya, dan perkembangan teknologi nuklir, semua meninggalkan jejak yang jelas pada bumi. Antroposen menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana masa depan kehidupan di bumi? Apakah manusia dapat menjaga keseimbangan ekologi, atau justru mempercepat kerusakan planet? Inilah tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Jika Mesozoikum adalah zaman kejayaan dinosaurus, maka Neozoikum adalah zaman kejayaan manusia. Namun, dominasi manusia membawa tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Masa depan Neozoikum akan sangat bergantung pada bagaimana manusia mengelola planet ini. Demikianlah pembahasan skala waktu mengenai zaman Neozoikum. Semoga informasi yang diberikan menghibur dan bermanfaat. Dukung terus skala waktu dengan komen, like, dan subscribe. Jumpa lagi di video skala waktu lainnya. Terima kasih.